Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamani fatratin minar rusul baqaya min ahlil ilmil amilin yanfuna an dinillahi tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh wa as'aluhu li wa lisairil muslimin al-huda wal yaqin wal izza wan nasra wat tamkin. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyul mu'minin wa khaliqul khalqi ajma'in wa qayyumus samawati wal ardin. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul muttaqin wa ashraful anbiya'i wal mursalin wa qaidul ghurril muhajjalin. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wat-tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang telah Dia berikan kepada kita semua, dan beristighfarlah, memohonlah ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang seringkali kita lakukan di setiap harinya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jemaah salat Jumat yang kami hormati, di antara kesedihan mendalam yang kita rasakan pada zaman ini ialah ketika kita melihat pemuda atau pemudi dari kaum muslimin terombang-ambing oleh fitnah yang begitu dahsyat. Mereka menikmati hidup seakan tanpa ada panduan, riang gembira menampakkan kemaksiatan tanpa adanya rasa malu maupun penyesalan. Obrolan hangat seputar tokoh-tokoh kafir mereka banggakan, namun sangat menyedihkan, mereka tak mengenal para pemuda muslim hebat yang mengukir sejarah indah dalam kehidupan. Mengapa mereka bisa seperti itu? Mengapa mereka, sebagian pemuda muslim, bisa berkiblat pada sebagian besar orang-orang barat, yang mana padahal rasa cinta itu bisa membawanya terjerumus pada kubang maksiat? Kemungkinan besarnya ialah karena mereka tidak mengenal para tokoh pemuda muslim yang tepat guna dijadikan suri tauladan dalam hidup untuk menjadi pribadi yang lebih taat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikut pada kesempatan yang berbahagia kali ini akan kami bawakan beberapa contoh pemuda-pemuda muslim yang luar biasa, yang mana nama-nama mereka harum dalam lembar sejarah dunia, dan yang mana kita harapkan setelah kita mendengar tokoh-tokoh pemuda muslim tersebut, kita bisa jadikan mereka sebagai suri tauladan. Yang pertama
adalah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal pada tahun 45 Hijriah. Apa keistimewaan dari Zaid bin Sabit? Diceritakan bahwa di usianya yang ke-11 tahun beliau telah menguasai bahasa Ibrani, yang mana bahasa tersebut digunakan oleh orang-orang Yahudi. Mengapa beliau mempelajari bahasa tersebut? Jawabannya ialah karena Zaid bin Sabit diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna membantu beliau untuk bertukar surat dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan hebatnya lagi jemaah sekalian, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu mempelajari bahasa tersebut hanya dalam waktu 17 hari. Apakah sampai di situ? Tidak. Setelah 10 tahun berlalu, lebih tepatnya di usia ke-22 tahun, beliau radhiyallahu anhu diperintahkan untuk mengumpulkan Al-Qur'an oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah kumpulan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sembarang orang diberikan kepercayaan untuk mendapatkan amanah agung tersebut, apalagi bagi seorang pemuda yang mana pada umumnya masih sangat minim pengalaman. Namun Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu mendapatkan kepercayaan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan bahwa Zaid bin Sabit adalah sosok pemuda yang luar biasa. Wahai para pemuda muslim, di usia ke-11 atau 22 tahun, apakah yang sudah kita lakukan untuk Islam? Yang kedua, yaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Keistimewaan Usamah bin Zaid, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal di tahun 54 Hijriah, di antaranya ialah karena beliau dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi sang panglima perang. Sampai-sampai sejarah menyimpan kisahnya dengan begitu indah, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma sebagai seorang pemimpin perang yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang jatuh sakit, dan keadaan ini digunakan atau dimanfaatkan oleh musuh-musuh muslim kalangan orang-orang Romawi Turki, di mana mereka menyerang, ingin menghabisi kaum muslimin pada umumnya, dan lebih khusus adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang jatuh sakit, maka beliau pun menunjuk Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu untuk memimpin perang. Akan tetapi sebagian sahabat senior seperti halnya Umar radhiyallahu anhu, beliau kurang setuju atas kepemimpinannya Usamah bin Zaid ini. Maka ketika sebagian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka memiliki pandangan yang berbeda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena melihat Usamah bin Zaid ini masih terlalu belia, masih terlalu muda, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun langsung membela. Beliau mengatakan, wa aimullahi laqad kana khaliqan lil imarah. Demi Allah, sungguh dia, yaitu Usamah bin Zaid, adalah seorang pemuda yang sangat layak menjadi seorang panglima perang yang memimpin kalian. Hadis riwayat Bukhari. Padahal pada saat itu jemaah sekalian, di situ ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang lainnya. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk Usamah bin Zaid yang ketika itu usianya masih 18 tahun, dipercaya menjadi seorang panglima perang di perang melawan orang-orang Romawi pada saat itu. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, di usia 18 tahun, apakah yang sudah kita persembahkan untuk Islam? Apakah yang sudah kita berikan untuk agama Islam ini? Kemudian pemuda yang ketiga, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang mana beliau adalah salah seorang gubernur
dan menjabat sebagai seorang gubernur di kota Madinah ketika beliau menginjakkan usia ke-23 tahun. Beliau adalah salah seorang yang sangat cerdas hingga pada akhirnya beliau pun terpilih atau diajukan oleh masyarakat pada saat itu untuk memimpin kota Madinah, salah satu kota terindah di muka bumi ini. Kemudian pemuda yang berikutnya, yaitu yang keempat, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di usianya yang ke-15 tahun, beliau sudah menjadi seorang mufti, orang yang sudah mendapatkan kepercayaan untuk memberikan fatwa, untuk memberikan suatu hukum dari suatu permasalahan yang cukup pelik jika di negara kita, yaitu orang tersebut telah menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia. Wahai para pemuda muslim, di usia ke-15 tahun, hal apakah yang telah engkau lakukan untuk Islam? Hal apakah yang telah engkau berikan untuk agama Islam ini? Kemudian yang kelima, yaitu seorang pemuda yang lahir di Turki yang bernama Muhammad Al-Fatih rahimahullah. Pada usianya yang menginjak 21 tahun pada saat itu, ada juga riwayat yang mengatakan ketika usianya 24 tahun beliau diangkat menjadi sultan atau seorang pemimpin Turki Utsmani dan berhasil menaklukkan benteng Konstantinopel. Wahai para pemuda muslim, di usia 21 tahun, apakah yang sudah engkau berikan untuk Islam? Apakah yang sudah kalian lakukan untuk agama Allah ini? Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah sedikit kisah mengenai sebagian pemuda muslim hebat yang menaklukkan dunia. Nama mereka harum dalam lembaran-lembaran cerita. Jika kita perhatikan, orang-orang hebat terdahulu bisa menjadi hebat dikarenakan mereka memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi hadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Manna 'alal muslimina bi a'immatin hudatin muhtadin wa ulama sadiqina 'amilin. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi akmala bihi ad-din wa arsalahu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ar-rasyidin wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan yang sedang kita jalani ini akan terus berputar hingga waktu yang ditentukan. Orang-orang hebat yang berada di masa sekarang, suatu saat nanti mereka akan hilang. Generasi yang berlalu akan berganti dengan generasi mendatang, dan kita inilah salah satu dari generasi penerus tersebut. Kita adalah para pemuda yang akan memegang bangsa ini. Kita adalah para pemuda yang diharapkan oleh umat untuk menegakkan kebenaran. Namun ingat, tentu perjuangan kita tak semudah yang dibayangkan. Betapa banyak orang-orang yang tak menginginkan kebenaran ditegakkan di negeri ini. Tak sedikit pula orang yang menginginkan kecurangan berkembang di negeri ini. Oleh karena itu, wahai para pemuda muslim, semangatlah kalian dalam menuntut ilmu agama. Semangatlah kalian dalam menghafalkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi
sallallahu alaihi wasallam, karena ilmu agama adalah pondasi yang menguatkan hatimu dari godaan-godaan syahwat yang membawamu pada maksiat. Ilmu agama bagaikan tameng yang sangat kuat guna melindungi dirimu dari hembusan-hembusan bisikan yang jahat. Ingatlah dan sadarilah, apapun profesi kalian nanti, ilmu agama akan tetap kalian butuhkan. Baik itu sebagai pemain bola, dokter, arsitek, pelayaran, tentara, atau yang lainnya. Semua profesi tersebut membutuhkan ilmu agama. Mengapa bisa demikian? Sekali lagi, karena ilmu agamalah yang akan menguatkan hati seorang hamba dari syahwat dan syubhat yang begitu menyesatkan. Oleh karena itu, wahai para pemuda muslim, jadilah seorang penuntut ilmu sejati yang tak kenal lelah, yang tak kenal putus asa dalam mencari dan mengamalkan kebaikan. Janganlah menjadi seorang pemuda yang hanya mendapatkan gelar sebagai penuntut ilmu, padahal sejatinya ia begitu sangat malas dalam mempelajari ilmu. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil anam nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama amarakum bidzalika rabbukum subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'awat ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.